Dan bahkan dalam pemikiran ekstrim, seniman sekarang itu dilihat oleh masyarakat itu sebagai hantu gitu, sebagai setan bisa jadi kan. Oke. Tidak menjadi anak bajil dalam tanda kutip anak haram, tapi harus paham itu bahwa itu kawannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Medrah Podcast ISBI Aceh. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang luar biasa dengan lakap yang luar biasa juga. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Bang Iskandar Tungang. Assalamualaikum Bung Jaki. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semakin muda semakin sehat sekali nih ya. Ya ini segar nih karena habis lebaran nih kan. Terasa Kue-kue lebaran Bang. kue lebaran. Masih terasa simpan, halwa, mau aja ya. Ya makanya geliatnya lebih ini kan. Oke Bang, selamat datang di podcast kami Bang. Terima kasih sudah bersedia datang, sudah bersedia meluangkan waktunya di Tidak mungkin tidak bersedia. Kenapa Bang? Ini kan bukan datang, ini pulang ini. Oh pulang. Ya. Berarti sudah sangat lama di luar ya? Berarti terakhir ke pulang. ISBI kapan Bang? Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya. Berarti sama dengan datang COVID, abang menghilang, Ya. COVID selesai, abang pulang gitu. Ya. Bisa seperti itu ya. Ada yang menarik ini Bang. Jadi nama Iskandar Tungang itu lakapnya ya. Tungang itu kan kalau saya lihat menyata kalian yang kamus bahasa Aceh, si Klopri. Itu kenapa diberikan nama ataupun lakap Tungang itu? Apakah abang seorang Klopri atau suka membuat orang Klopri? Sebenarnya ceritanya banyak versi gitu. Oke. Tapi versi yang sangat dekat dengan saya sebenarnya Yang itu sahihnya ya? sahihnya itu versi keilmuan saya. Jadi fokus keilmuan saya itu kan di desain komunikasi visual. Oke. Gitu. Jadi selama kuliah karena ingin mengaplikasikan ilmu desain, saya kan sering mengeluarkan merek-merek gitu ya. Di mulut saya itu merek. Betul. Jadi Tungang ini sebenarnya termasuk dia merek. Merek dagang Jadi berarti ya? merek dagang. Oke. Jadi bukan nama sebenarnya. Oke. Jadi karena merek yang dikeluarkan oleh saya akan dalam artian karena lama di perantauan. Oke. Jadi kan miskin itu lebih terasa gitu ya. Jadi seniman-seniman miskin itu biasanya dia menginvestasikan kemampuannya gitu, kreativitas ya. Oke. Dimaksimalkan ya? Dimaksimalkan. Jadi kalau saya nggak punya modal untuk bangun usaha, saya bisa menggunakan keilmuan saya di desain untuk mengeluarkan merek gitu. Jadi melakukan konvensi merek gitu. Jadi saya mensosialisasikan merek Tungang itu sudah lama itu. Setelah itu merek Tungang terkenal, saya mengeluarkan produk gitu. Jadi duluan lahir merek itu daripada produk gitu. Bukan produk duluan, jadi merek duluan. Jadi melawan pasar ya? Jadi merek sudah terkenal, produk yang nggak ada gitu. Jadi baru terakhir itu baru keluar produk misalnya kaos, misalnya apa, termasuk sendal dulu. Oh ada sendal. Oh iya, Ada saya ingat sendal tuh di Jogja itu ada sepatu juga, sepatu lukis Bang ya? Itu masuk juga. Itu produk-produk itu. Dari merek Tungang ya? Dari merek Tungang. Jadi karena saking terkenalnya merek itu, saya berhasil mungkin ya. Berhasil melakukan konvensi terhadap merek gitu. Sehingga memang produk-produk yang dijual lumayan laris. Menarik gitu ya. Berarti dari sebuah kata Tungang yang berasosiasi negatif misalnya Klopri gitu kan. Ya. Nah dengan sapu. Jadi sebenarnya Tungang ini enggak negatif. Jadi, gimana itu? Tungang ini kan sesuatu yang melebihi gitu kan, melampaui gitu. Melampaui yang ada. Jadi kalau misalnya batu, Tungang dalam bahasa Aceh. Itu melampaui daripada keras gitu. Jadi melampaui daripada keras ini kan nggak ada standarnya gitu. Jadi saya pingin yang nggak ada standarnya ini gitu. Karena saya di dalam seni, saya pingin sesuatu itu nggak ada standar gitu, nggak terstandar gitu. Jadi yang melampaui gitu kan. Kreativitas kan yang melampaui. Betul. Jadi Tungang ini sebenarnya mengarah kepada kreativitas dalam dunia seni. Gitu. Oke. Berarti makanya sampai sekarang dikenal dengan Iskandar Tungang. Iskandar Tungang. Jadi tapi malah sekarang saya nggak ini lagi setelah saya kawin karena lakap Tungang ini memang agak mengganggu. Makanya itu yang saya
Karena bukan maksud untuk menjelaskan saya sebenarnya. Betul, itu menjelaskan produk gitu. Betul, Cuma karena kecelakaan, Kecelakaan. merek itu menempel pada saya. Jadi ya sudah nggak Oke. apa-apa, ya kan. Tapi baru-baru ini saya merubah gitu. Dari Tunggang itu ke Aceh Rakitan gitu. Oh iya, betul. Mungkin pernah orang-orang yang baru-baru mungkin mengenal saya itu Iskandar Aceh Rakitan. Oke. Nah, jadi Aceh Rakitan ini sebenarnya itu perjalanan merek juga gitu. Jadi bisa jadi Aceh Rakitan ini akan menjadi merek besar gitu mungkin di Aceh gitu. Di Aceh. Kok dulu di Jogja. Ya, Rakitan ini kan nggak ada standar juga gitu. Betul. Nah, ya kan? Apapun itu bisa dibuat ya. Apapun bisa dibuat gitu. Menarik. Ya mungkin begitu Bung Jaki. Menarik. Tapi makanya ketika dilihat dari garisnya ya, itu Anda suka mempromosikan kata-kata yang di luar nalar orang ya. Yang pertama tadi Tunggang misalnya. Ya. Kemudian ada camp konsentrasi. Terus kemudian ada Kambiawa. Terus terakhir ini Aceh Rakitan. Itu imajinasinya ataupun dapat ilham dari mana itu, Bang? Itu sebenarnya ini Bung Jaki. Ini kan mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang Aceh gitu. Oke. Jadi orang-orang Aceh dulu dia menamakan sesuatu itu nggak terlalu banyak berpikir gitu. Lebih banyak dalam hal Spontanitas gitu ya. Spontan gitu. Soalnya nama kampung ini ada agak Luk sedikit nih. Ini Luk apa misalnya namanya. Betul. Ada Bak Nibong, Luk Nibong. Luk Nibong ya. Oke. Ada misalnya ini apa namanya banyak Bak Ara, lam Bak Ara misalnya. Kalau kita dulu semuanya ada Utun Bayi. Utun Bayi. Jadi spontan gitu. Oke. Nah, saya menggunakan pola-pola ini gitu. Makanya ketika misalnya saya bikin camp biawak, itu saya datang ke sana itu pas lihat banyak biawak sih. Ada empungnya gitu kan. Ada sarangnya. Ada gitu. penghuninya. Penghuni. Berarti namanya ini camp biawak gitu. Biar sesuai dengan Mas Solo ya. Saya datang ke Janto dulu. Oke. Janto ini kok sepi gitu. Kok lebih concern gitu kan. Oke. Beda kayak di Banda Aceh. Oke. Ini kayaknya lebih cocok ini camp konsentrasi seni gitu. Jadi semacam camp Nazi gitu. Iya betul. Berarti bahasa ya. Jadi istilah semua penamaan itu dilihat kembali dari nenek moyang dulu ya. Iya, harus jelas gitu. Maksudnya ketika saya berbicara Aceh dan saya juga orang Aceh, saya harus berpikir struktur ini yang jelas gitu, sandarnya yang jelas gitu. Jadi baik pegara orang Aceh tapi cok ada kok. Cok orang Aceh fikir cara Belanda makan anapa. Betul. Tapi nyo anapa dah berkhabar sang Bukti. Nyo kopi tan saputan. Kopi na dame tapi lah yang kan. Kapal dah berarti. Ya, Mbak. Eron pilih yang raya. Biasa. Pilih yang raya je ya buat je. Tabak ron wo sang je buat mendang. Hei. Nyo je. Je. Lu tak. Wah, ino dah kopi yo bacu kata bodrom dah. Memang beres lah orang. Cileng kena baju tabak ron wo itu berarti jamin no. Kaji. Lu je ho je. Boeng ndek. Tak bahaya. Nah, nyo kana kopi kai cahlom no. Tak cumbe mantang kamu enggak be. Cici kaya le. Ya, nyo cara ikat kamu menarik. Cara ikat je nah. Meseni kita ni nah elemen je. Okey. Nah, tawolom bahasa kita kembali kepada asal tema yang diberikan oleh ya pengurus podcast lah. Kita menilik posisi seni rupa di Aceh. Kenapa tidak populer? Nyang gitu memang. Jadi pertanyaan pertama, yang mana itu seni rupa Aceh? Pukuh patung, pukuh ukiran, pukuh bate jerat atau kiban seni rupa Aceh? Jangan pilih. Lanjut. Maman tak ada kopi. Kira tak gula. Lanjut. Kiban seni rupa Aceh. Yang mana seni rupa Aceh? Bagaimana seni rupa Aceh? Berarti kan ketika ada bicara dalam halnya seni rupa dan Aceh berarti. Iya. Seni rupa Aceh. Seni rupa ya seperti kebanyakan kan, mandoro ngai pula, ya kan, yang namanya rupa yang kan wujud kan, visual gitu. Dan yang namanya Aceh, yang juga wujud sudah wujud visual dan bukan hanya wujud ya, sama lagi seni sih. Jadi Acehnya juga barang seni, karya seni, karya seni sih Acehnya. Artinya latar belakang, bermacam lah yang membentuk Aceh gitu.
Ya, salah satunya mungkin yang sangat mempengaruhi Aceh ya dalam hal religiusitas ya. Religiusitas orang Aceh. Karena ketika bicara Aceh ya, itu tidak bisa lepas dari Islam. Betul. Jadi Islam dengan Aceh ya kalau lagi gula dengan kopi. Jadi ada orang bedakan, ada gula, ada kopi, ada orang boleh bedakan. Kam jambu nama dia. Jadi ketika ada sebut Aceh ya sama ada sebut kopi, nah gula dalam ji. Berarti Acehnya Islam, Islamnya pun Aceh. Jadi sudah menyatu antara Islam dan Aceh. Jadi ketika bicara seni pun karena seni berada di dalam cangkir yang sama, jadi juga Islam. Sulit dengan Islam. Jadi juga semakin sulit kita pisahkan dari yang namanya religius dan Aceh tadi dalam tanda kutip. Jadi seni rupa Aceh ya saya pikir adalah seni yang mengacu kepada hal-hal yang religius gitu. Hal-hal yang transenden itu. Jadi semua itu yang berbau rupa itu ditarik itu ke ranah yang religius gitu. Yang di ranah yang Aceh gitu. Bagaimana menarik ini kan kita bisa lihat dari perkembangan seni rupa Islam gitu. Jadi bagaimana citra seni rupa Islam gitu. Dari hal misalnya yang sangat berbau realis itu ditarik ke ranah yang lebih abstrak gitu. Contoh realis yang Pak? Ya mungkin kalau dalam seni rupa itu kan penggambaran manusia yang begitu gamblang gitu. Lengkap itu bisa lengkap, itu bisa dibilang realis itu. Tapi dalam seni Islam kan ada karakternya gitu. Karena yang namanya transenden ini kan suatu yang berwujud itu ditarik ke ranah yang lebih abstrak gitu ya. Dikaburkan berarti ya? Dikaburkan gitu. Jadi kemampuan ini yang dibilang oleh orang-orang Islam itu orang-orang berseni yang bisa menarik ini gitu. Jadi misalnya dalam sastra gitu. Sastra itu berbagai pengetahuan tentang obat-obatan misalnya. Itu ditarik ke ranah yang lebih abstrak lagi gitu. Itu karena misalnya itu ada namanya itu ada rajah gitu kan. Rajah itu. Jadi pengetahuan itu diekstrak lagi di dalam ini bentuk karya seni gitu. Jadi bukan dijelaskan ini obat ini enggak, tapi diramu lagi dalam sastra misalnya kan. Jadi menarik gitu jadi ya. Seni rupa juga begitu, misalnya yang dalam bentuk yang realis itu ditarik ke dalam bentuk yang lebih simbolik. Jadi kayak ornamen macam-macam gitu. Dan jika dilihat itu seni rupa di Aceh itu kebanyakan memang munculnya melalui arsitektur macam-macam. Ada seni kain misalnya kan. Ada seni batu gitu. Ada kayak batu nisan gitu. Betul. Ada seni kayu gitu di rumah-rumah adat Aceh macam-macam, masjid macam-macam. Itu wajah-wajah seni rupa Aceh gitu. Dan mungkin agak berbeda dengan hari ini gitu. Tapi nanti kita cerita. Bertahap. Karena gini, berarti itu bisa menjadi jawaban. Di Aceh kita tidak melihat patung yang utuh dari segi seni rupanya. Apakah ada seperti itu? Patung yang utuh maksudnya bagaimana? Maksudnya yang kalau di luar kan di barat-barat itu ada kepala lengkap sampai kaki, bahkan ada digambarkan patung-patung telanjang, dan itu kan tidak kita temukan di Aceh. Iya, karena memang seni-seni yang demikian itu seni yang dianggap oleh kalangan Aceh itu belum mencapai tahap kematangan itu. Jadi masih dalam apa adanya. Masih itu anak-anak bisa itu. Itu cuma anak-anak, itu cuma meniru belum paham dia konsep seni Islam ini, dia belum paham. Jadi makanya ya di Aceh itu kebanyakan seninya itu lebih simbolik gitu. Simbolik betul. Jadi hanya mengambil bagian-bagian tertentu dan kemudian diekstrak kembali ya menjadi sebuah seni. Sehingga di situ dianggap sebagai sebuah kematangan. Nah, berbicara seni yang memang tadi Abang katakan, berarti seni Islam ataupun seni rupa yang berbasis Islam di Aceh kan sangat-sangat luar biasa sebenarnya dari khazanah kesenian. Tapi pertanyaan saya, kenapa seni rupa di Aceh sepertinya kurang populer? Apakah saya memang kurang tahu atau memang betul-betul kenyataan itu ada? Sebenarnya bukan seni rupa Aceh yang tidak populer, tapi saya lebih melihat senimannya tidak populer. Jadi seniman tidak populer? Seniman yang tidak populer. Jadi akibat mungkin ya. Kalau kita lihat realitasnya memang ada tersambungan antara seni Aceh dan seniman Aceh gitu. Berarti ada
ada gap gitu. Ada gap. Dan mungkin ada jurang yang memisahkan gitu kan. Oke. Antara seni Aceh dan seniman Aceh. Kenapa gitu. itu, Bang? Ya, pertama mungkin ketidakpahaman mereka gitu tentang filsafat seni Aceh gitu. Oke. Ya, mereka nggak paham gitu. Walaupun memang mungkin ada sebagian mereka itu berpendidikan seni gitu. Jadi pendidikan di Aceh ini kan baru-baru gitu. Ya mungkin selama ini kan orang-orang Aceh mulai tersadar itu dengan adanya ISBI. Betul, gitu. betul. Tapi sebelum-sebelumnya kan pendidikan orang-orang Aceh ini kan mereka rata-rata di luar gitu. Betul. Di luar daerah Ada ya. yang di Jogja, di Padang, di Solo, di Bandung, di mana-mana lah, di luar negeri itu kan. Oke. Dan itu sangat sulit untuk menghubungkan mereka dengan Aceh walaupun mereka orang Aceh gitu. Oke, berarti mereka keluar dengan membawa konsep di luar dan ke Aceh. Dan di sini ada jurang pemisah berarti. Ada jurang. Jadi walaupun mereka orang Aceh, tapi secara pengetahuan, secara pewarisan itu belum nyambung terhadap mereka gitu. Karena nggak ada pendidikan dasar gitu. Kita kuliah di luar Aceh, itu nggak ada pendidikan dasar. Misalnya kita kuliah di bidang seni misalnya. Kita belum paham itu bagaimana seni Aceh itu, kita udah melompat ke seni yang diajarkan oleh orang-orang lain gitu. Oke. Kalau boleh saya katakan, berarti seniman di sini tidak punya identitas keacehan khususnya. Ya boleh dibilang punya, tapi nggak kuat secara identitas gitu. Karena memang pewarisan itu belum sampai di mereka gitu. Jadi belum menyatu dengan mereka. Berarti genetiknya tidak ada gitu. Ya, genetiknya belum tidak ada, tidak terjelas. Bukan tidak ada mungkin ya. Ya bisa jadi ada. Tapi itu dalam skala kecil itu. Pewarisan dalam genetik misalnya dia orang tuanya Aceh gitu. Tapi dia belum tentu mewarisi misalnya keacehannya artinya keilmuannya. Bicara tentang misalnya bukan seni, keislaman aja. Aceh terkenal dengan daerah yang kuat secara Islam. Masih banyak orang Aceh yang nggak paham tentang ilmu Islam ini. Ya, apalagi bicara terhadap seni gitu. Nah itu lebih parah lagi mungkin karena tidak ada pengantarnya kan. Nah. Menarik. Abang seniman? Dibilang seniman sepertinya terlalu dini saya untuk dikatakan seniman itu. Kenapa, Pak? Lebih banyak sebenarnya tertuduh sebagai seniman itu. Tertuduh. Ya, tertuduh sebagai seniman. Jadi istilahnya saya sedang mempraktikkan bagaimana praktik seni gitu. Jadi saya masih mencoba-coba gitu. Coba jadi seniman. Belum jadi seniman, masih tertuduh gitu. Mungkin orang salah paham gitu kan. Karena lihat saya itu lebih banyak pendidikannya di bidang seni, orang mengatakan buat saya seniman gitu. Padahal kalau dilihat dari karya itu tidak banyak gitu. Sebentar. Berarti saya simpulkan seperti ini. Abang orang yang bergelut dunia kesenian, walaupun tidak mau dikatakan sebagai seniman. Boleh saya bilang seperti itu? Bergelut di dunia ini gitu. Nah, pertanyaannya tidak sama seperti saya lihat seniman-seniman yang lain ataupun seniman-seniman yang ada di memori saya pas kecil itu. Jadi ketika kita lihat seniman itu rambutnya panjang, gondrong. Kemudian ya seperti itulah. Kalau bahasa kita sekarang agak muklutung gitu. Jadi itu dikatakan sebagai bentuk ekspresinya. Nah, sedangkan abang yang sekarang ini bergelut dunia seni, saya lihat lebih religi sepertinya. Ada pakai kopiah, terus kemudian lebih rapi. Itu seperti apa, Bang? Ya, mungkin orang banyak salah paham gitu. Karena banyak melihat bahwa seniman itu kebanyakan gondrong gitu kan, seperti yang Bung Jaki bilang gitu, bahwa yang namanya seniman itu harus gondrong, harus nggak rapi, harus ini, harus itu yang menjelaskan bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain gitu. Tapi sebenarnya kita harus mengembalikan itu ke dalam konteks-konteks tertentu gitu. Misalnya dalam konteks di Jawa, kalau kita kaji itu sejarah di Jawa, yang namanya seniman kan istilahnya itu kan empu gitu. Empu, gitu. Betul. Jadi empu itu kan secara wujud seniman yang empu itu kan kebanyakan yang gondrong gitu kan. Gondrong yang
mirip-mirip dukun lah, ya kan? Iya, betul. Dukun dalam versi Tampilan. ini kan, Iya, iya. versi kita gitu. Oke. Tapi dalam konteks Aceh Oke. ini berbeda gitu. Hmm. Ya berbeda, jadi mungkin saja berbeda budaya gitu kan, mungkin saja ada berbeda dalam hal lainnya gitu. Tapi yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks Aceh itu kita punya identitas itu, bukan hanya identitas dalam bidang seni, tapi juga identitas dalam seniman gitu. Jadi seniman dalam konteks Aceh ini seniman yang berbau syekh gitu. Jadi kalau di Jawa itu dia empu, di Aceh itu syekh gitu. Oke, berarti tadi abang katakan ada gap ataupun ada jurang antara seniman dan seni rupa di Aceh. Apakah itu jawabannya? Ya, itu bisa jadi. Jadi ketidakterimaan masyarakat Aceh terhadap seni itu bisa dipengaruhi oleh itu gitu. Berarti ada andil Oleh citra itu gitu. Jadi ketika kita datang dengan citra luar pulang ke Aceh, itu dianggap sebagai orang luar gitu. Orang luar. Jadi orang Aceh itu melihat bahwa itu sebagai ancaman gitu. Oke. Nah, jadi nggak menyatu dengan Aceh gitu. Karena dalam versi Aceh, seniman itu nggak urak-urakan, nggak bisa jadi nggak berambut gondrong kan? Karena orang Aceh mungkin belum pernah menemui seniman di Aceh yang berambut gondrong. Biasanya kalau dulu kan syekh itu kan dia rapi dia orang. Rapi, betul. Rapi dia nggak jauh beda dengan agamawan gitu. Iya, betul. Jadi karena orang mungkin hampir tidak bisa membedakan antara ustadz dan seniman dulu. Ustadz dan syekh itu memang dia satu gitu. Oke. Jadi sama kayak menyatunya bagai seni dan Islam gitu. Seni dan Islam kan menyatu, berarti seniman dan ulama atau seniman dan tengku di Aceh itu dia punya wujud yang sama gitu. Itulah mungkin jawaban kenapa seniman-seniman dulu itu bisa merangkul masyarakat. Bisa merangkul karena dilihat sebagai diri masyarakat gitu. Oke, jadi Tapi bukan orang lain bukan diri masyarakat. Sudah itu orang asing gitu. Seniman itu orang asing. Dan bahkan dalam pemikiran ekstrim, seniman sekarang itu dilihat oleh masyarakat itu sebagai hantu gitu, sebagai setan bisa jadi kan. Ditambah mungkin dengan pekaten-pekaten atau hal-hal yang dibawa secara karakter oleh seniman sekarang gitu, kayak mabuk-mabukan gitu, atau hal-hal negatif lainnya gitu. Itu menambah deretan panjang ketidaksukaan orang Aceh terhadap seni. Ya. Oke, berarti jadi ada andil. Jadi seperti bola salju ya? Iya, bola salju. Jadi terus menggelinding, terus menambah. Sampai sekarang itu masih berlanjut gitu. Makanya kalau kita sering dengar itu seniman kalau ngelamar cewek itu betul. sangat sulit diterima gitu. Iya. Dipertimbangkan itu, banyak pertimbangannya itu. Kalau bisa itu ada persidangan gitu yang menyidangkan mereka gitu bahwa ini layak enggak menjadi menantu. Jadi fit and proper testnya itu lebih panjang. Lebih panjang gitu, bukan hanya persoalan HIV harus dites, macam-macam gitu, termasuk urin itu. Ini pemakai narkoba atau bukan nih? Ini pemakai macam-macam lah ya. Dari tampilannya. Dari tampilannya gitu. Makanya kalau kita berwujud seperti asing, itu sama saja dengan menghancurkan dunia kesenian di Aceh. Gitu. Makanya saya mungkin sadar itu mungkin baru-baru ini juga. Nggak terlalu lama juga. Setelah saya mempelajari bahwa bagaimana seni dan bagaimana perbandingan antara seni di Aceh dan di luar, saya baru paham ternyata ini juga salah satu masalah gitu. Atau mungkin karena sering minum kopi Bang, jadi iya bisa jadi gitu. Ya, salah satunya juga itu dipengaruhi kedekatan saya baru-baru ini dengan karya seni Aceh itu. Oke. Ya, jadi peninggalan seni di Aceh itu kan banyak itu. Dan ini menjadi catatan buat seniman-seniman Aceh bahwa itu sangat jarang disentuh oleh seniman-seniman Aceh gitu. Mereka seperti nggak tertarik untuk melihat ulang seni-seni Aceh itu. Contohnya apa? Contohnya contoh yang baru yang banyak kita temukan kan? Itu kasus-kasus yang bagaimana perlakuan orang Aceh atau seniman Aceh terhadap misalnya batu nisan gitu. Seni nisan gitu kan. Itu bagaimana kedekatan seniman Aceh dengan nisan, bagaimana pengetahuan mereka tentang itu. Nah, menarik. Kita berbicara Aceh, berbicara seni rupa, saya teringat seperti ini, Bang. Ini
kasus masyarakat ya. Saya kan bukan orang seni rupa, tapi saya ingin konfirmasi ke Abang. Di dalam masyarakat kita berbicara seni rupa kan berarti seni yang mewujudkan rupa, ada bentuknya. Nah, apakah masuk di situ orang make up, orang pengui darah baru kalau istilah kita sekarang? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai seni rupa juga? Karena kan kita menarik juga ke Batu Nisan tadi. Berarti dulu memang sudah ada seni rupa itu di Aceh. Apakah mengui atau make up itu termasuk ke bagian seni rupa juga? Ya, itu bagian dari praktik seni rupa gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin orang nggak mengklaim dirinya sebagai seniman gitu, nggak ini, karena memang rata-rata orang dia berprofesi sebagai apapun gitu. Tapi ketika dia menciptakan sesuatu, itu selalu menggunakan pola-pola pikir Aceh gitu. Pola pikir yang kalau istilahnya itu musanun gitu. Musanun ya. Musanun ini kan nggak harus dipraktikkan oleh seniman gitu, oleh syekh gitu. Musanun itu kan satu konsep Aceh yang dia sangat mengakar gitu dalam masyarakat. Sudah melebur gitu ya. Musanun. Jadi musanun ini dia harus pasti harus indah, harus baik, ya kan? Harus sesuai dengan agama gitu. Sesuai. Berarti termasuk kejelasan sanadnya juga ya. Iya. Jadi musanad ini dia harus punya kejelasan. Jadi bahwa orang Aceh saat itu sudah sampai pada puncak sebenarnya. Puncak kesenian kan bagaimana seni itu bisa menyebar dan mengakar pada masyarakat gitu. Nah, kita sudah mengakar. Nah, baru-baru ini mungkin itu ditarik lagi karena yang lebih kerdil ya. Lebih kerdil artinya seni itu sudah sangat eksklusif gitu. tidak lagi inklusif gitu. Makanya pengetahuan yang ada di masyarakat itu mulai berkurang. Jadi terkecilkan gitu. Dikerdilkan ke dalam ruang-ruang yang khusus gitu. Ketika bicara seni, orang Aceh udah malas bicara seni gitu. Jadi lebih banyak kalau bicara seni ya seniman itu. Makanya berarti ketika masyarakat yang memang sehari-harinya mungkin berkesenian seperti pengui tadi, kemudian ada di Batu Nisan, dia tidak menganggap dirinya sebagai seniman. Nah, kenapa seseorang ini yang mungkin dia ada karya ataupun tidak, dia menganggap diri seniman? Itu seperti apa, Bang? Ya ini persoalan sebenarnya. Karena ketika seniman sudah diklaim sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap dunia seni atau dalam praktik seni, tapi tidak mempraktikkan seni itu, sedangkan orang yang tidak diklaim sebagai seniman, dia selalu sedang mempraktikkan penciptaan karya seni. Ini kan pembahasan yang memang kayaknya memalukan gitu ya. Kondisi ini sebenarnya memalukan gitu. Kenapa? Kita melihat dari sini bahwa ada ketidaksambungan gitu, ada ketidaksinambungan antara praktik dan klaim gitu kan. Jadi seniman yang mengklaim diri sebagai dia yang sebagai orang yang bertanggung jawab dan pencipta karya seni secara ideologi, dia mempraktikkan itu. Tapi padahal bukan gitu. Dia hanya sebagai simbol gitu. Seniman ini kan sebagai simbol aja sekarang. Nah, makanya kesenian Aceh kan tidak bergerak gitu. Tidak bergerak kenapa? Karena ada keterputusan antara seni yang berpihak masyarakat atau seni masyarakat dengan seni yang eksklusif, seni yang elit bisa dibilang, seni yang hanya mementingkan citra dan klaim gitu. Tapi dalam praktiknya dia tidak bisa mengontrol itu, loss dari masyarakat. Betul. Ternyata kalau kita kaji banyak karya seni yang diciptakan oleh masyarakat Aceh sekarang. Ya, salah satunya ya ini pelaminan macam-macam, seni kasab, seni itu loss dari seniman. Dan seniman kita itu semakin tidak tertarik sepertinya untuk berkolaborasi dengan yang tradisional itu ya, seniman tradisional. Artinya apa? Bahwa ada gap tadi itu antara seniman itu dan seni masyarakat itu yang dijaga oleh masyarakat itu, seni yang diwarisi oleh orang-orang dahulu, yang dijaga oleh masyarakat awam. Itu penyebabnya kenapa, Bang? Apakah malu mengakui ini, sama seperti orang malu berbahasa Aceh misalnya karena dianggap ketinggalan, ataukah memang ada hal-hal lain? Ya sebenarnya
Ya malu bisa jadi, tapi bukan salah satu yang utama gitu yang utama gitu. Karena memang ini kan ada ketidaktahuan mereka. Ada yang mungkin pewarisan itu agak lambat dilakukan. Pertama mungkin pemerintah daerah itu tidak melihat ini sebagai masalah gitu ya. Tidak melihat. Padahal itu dulu ya harus dikoneksikan. Jadi sehingga seniman-seniman kontemporer sekarang dia nyambung dengan masa lalu gitu, dengan sanatnya itu. Jadi secara DNA itu jelas gitu, bahwa itu kesenian Aceh gitu. Tidak menjadi anak bajir dalam tanda kutip anak haram. Anak haram dalam berkesenian. Dalam berkesenian gitu. Karena loss. Ini menarik ini. Loss jadi. Jadi dia yang seperti kita katakan tadi tidak jelas identitasnya. Identitasnya tidak jelas. Makanya kalau dilihat seni-seni sekarang kan munculnya ya masyarakat nggak melihat ini sebagai seni gitu. Ya, nggak respect gitu ya. Masyarakat berhak menentukan bahwa ini seni atau ini bukan gitu. Oke. Dari dilihat ini kayaknya asing ini. Tidak punya akar dalam masyarakat. Betul. Sedangkan yang punya akar itu seniman ini malah nggak menghargai gitu. Itu menambah deretan panjang pengakuan masyarakat. Jadi semacam dibenturkan gitu ya. Iya, terbentur secara sendirinya karena kita tidak sadar. Dan bisa kita lihat sekarang misalnya kasus masyarakat awam itu menyelamatkan ribuan karya seni yang ada di Aceh. Ya, salah satunya mungkin ya ada seni nisan tadi. Betul. Terus ada rumah seni Aceh. ukiran rumah Aceh, masjid itu. Ya, di naskah juga ada. Naskah itu kan banyak itu karya-karya seni yang kalau kita tanya sama seniman, mereka nggak paham. Itu karya seni Aceh atau bukan, itu mereka nggak paham itu. Bahkan kadang-kadang punya kuku batai jerat ya. Iya, karena ketidakpemahaman mereka tentang dunia seni yang ada di Aceh dan bagaimana sebenarnya seni Aceh itu. Berarti mereka membangun dunia sendiri berlainan dengan dunia yang ada di Aceh. Dan hanya masyarakat yang mungkin mereka punya insting atau feeling bahwa itu dibutuhkan oleh orang-orang Aceh itu. Jadi itu penting gitu bagi mereka. Jadi secara emosionalnya. Ya, secara karena masyarakat yang lebih dekat dengan karya-karya itu. Itu mereka mungkin punya sensibilitas terhadap itu. Ini menganggap ini penting gitu. Dan celakanya seniman itu menganggap itu nggak penting gitu. Jadi berlawanan gitu ya. Itu berlawanan. Berarti harus ada semacam solusi di situ. Iya. Solusinya apa? Solusinya yaitu pendidikan. Makanya peran ISBI di sini ini sangat strategis sebenarnya untuk menggiring itu gitu. Menyadarkan mahasiswa atau masyarakat itu untuk kembali kepada akarnya gitu. Jadi ketika bicara tentang seni Aceh kita nggak mengambang gitu. Seolah-olah kita bicara tentang seni kontemporer saja gitu. Jadi kita nggak nyambung dengan seni-seni masa lalu gitu. Jadi kita sering bicarakan dalam seni, terutama misalnya seni rupa itu sebenarnya seni yang asing yang kita bicarakan. Seni yang memang masyarakat nggak pingin tahu tentang apa yang kita sedang praktikkan gitu. Pada akhirnya terjadi behatadro cu atago akhirnya. Kita mengadopsi bapak tiri gitu. Sedangkan kita mengakui bapak tiri ya, tapi menafikan bapak kandung. Iya, menafikan bapak kandung gitu. Artinya kita mempertanyakan kembali kita sebenarnya anak siapa ini? Ini anak haram kah atau anak halal kah gitu. Dalam berkesenian gitu ya. Dalam berkesenian gitu. Berarti gap itu terbentuk karena kondisi kesenian, seni rupa khususnya, dan di sini ada seniman. Dan berarti ada satu aktor lagi menurut saya, karena kita sudah tadi mention ISBI. Berarti di situ ada dunia akademisi. Akademisi yang fokus pada kajian-kajian seni. Apa yang mereka harus lakukan? Ya, salah satunya kembali mendekatkan antara masyarakat, artinya masyarakat yang kuliah gitu. Atau anak-anak masyarakat yang kuliah. Mahasiswa lah gitu. Mahasiswa itu kepada benda-benda seni atau karya-karya seni masa lalu gitu. Karena itu sangat kaya gitu. Sayang kita telantarkan gitu. Dan kita harus paham benar-benar gitu bagaimana proses-proses penciptaan masa lalu gitu. Jadi kalau kita abaikan, kita akan menjadi anak haram sepanjang masa gitu. Ini yang sangat disayangkan lagi. Betul. Ya. Nah,
saya pikir ISBI sudah melakukan itu. Ah. Sudah melakukan itu dari beberapa tahun kelahiran ISBI. Oke, Ini oke. mulai menunjukkan hasil-hasil. Oke. Tapi tetap memang harus dijaga Ah. atau tetap harus melakukan finishing Oke. ketika mereka keluar dari kampus. Iya betul itu, saya setuju. Kontrol-kontrol itu yang jarang dilakukan oleh mungkin kampus-kampus. Gitu. Ah. Nah, ISBI harus melakukan itu. Gitu. Harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan sumber-sumber luar gitu. Artinya sumber-sumber yang ada di masyarakat gitu. Oke. Nah, karena hanya itu yang dapat kita andalkan gitu. Oke. Walaupun mereka mungkin hari ini awam gitu. Oke. Tapi keterlibatan mereka sudah sangat membantu seniman gitu. Sudah bisa menyelamatkan karya seni. Itu sudah luar biasa gitu. Karena takutnya seperti ini, Bang. Kejadian sekarang daerah kita banyak sawah-sawahan misalnya. Tetapi orang tidak ke sawah lagi, mereka malah membangun gedung. Begitu juga dengan daerah pesisir. Orang tidak lagi ke laut, tapi mereka mungkin memilih profesi-profesi lain. Nah, itu kan yang takutnya kita terjadi seperti itu. Itu seperti apa, Bang, kondisinya? Ya, itu pasti terjadi di tengah ketidakhadiran seni tadi. Itu akan menciptakan kekacauan baru gitu. Bela, sehat. Kekacauan, kita mah kupil. Kan sang kagak hoyong mau bicara penghaba. Jadi ini agak berat sebenarnya kan kalau menceritakan tentang realitas yang terjadi di masyarakat hari ini. Gitu. Dalam kondisi Aceh yang seperti ini dalam tanda kutip ini benar-benar memprihatinkan gitu. Sebenarnya seni itu bisa masuk lebih dalam itu untuk menyelamatkan gitu. Artinya karena peran seni itu ketika hadir di masyarakat itu akan merubah lebih besar daripada peran-peran lain gitu. Oke. Misalnya seperti ini. Hari ini skill di masyarakat itu benar-benar kurang dalam bidang skill masyarakat. Contoh. Kreativitas kurang gitu. Contoh. Misalnya gini. Di daerah yang pegunungan banyak anak muda sekarang itu kan karena terpengaruh dengan teknologi, itu mulai lupa dengan lingkungannya gitu. Jadi orang di gunung itu nggak bisa manjat pohon, itu satu persoalan gitu. Nah, ketika dia nggak bisa berhadapan dengan alamnya, itu kan mengurangi pekerjaan itu, mengurangi potensi-potensi yang bisa mereka kerjakan. Karena dia tidak punya skill. Begitu juga dengan di laut gitu. Mereka tidak bisa berenang. Itu menjadi satu persoalan gitu. Itu menjadi satu persoalan dan mereka harus mencari ide-ide baru untuk bertahan hidup gitu. Berarti dianalogikan ketika mereka mencari hal-hal baru dan itu kan di luar hitah mereka, di luar naturalnya mereka di laut berarti harus bisa berenang kan? Iya, setidaknya bisa berenang gitu. Karena kalau mereka bisa berenang, mereka pasti bisa mewarisi ilmu-ilmu tentang kelautan gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu bisa menjadi lahan untuk mereka bekerja gitu. Tapi kalau itu juga nggak bisa dilakukan, berarti kan mereka butuh skill lain. Makanya gitu. ketika mereka mengambil skill lain, belum tentu sanatnya jelas. Transport itu kan persoalan juga. Iya, karena tidak ada ini tadi. Sama seperti orang di gunung tidak bisa manjat pohon misalnya. Ya. Jadi ketika mereka jalan di gunung dikejar sama babi kayak mana caranya? Ya. Mereka harus menjadi babi. Gitu. Karena nggak bisa melompat ke pohon gitu, hanya bisa meniru pola lari babi gitu. Iya. Tidaknya kan babi harus paham itu bahwa itu kawannya. Gitu. Berarti kan sudah melawan kodrat. Iya. Iya kan? Ya, jadi itu, katanya sopa lembu yang deh. Sopa lembu, yo bui pane kalau bisa lagi yo jadi hana hisa gitu. jadi dalam konteks seni. Saya pikir banyak yang bisa diwarisi dan itu bisa menyelamatkan mereka gitu. Oke. Unskill tadi itu bisa ditutupi dengan pewarisan ilmu seni gitu. Hari ini banyak masyarakat mempelajari ilmu pertukangan gitu. Betul. Karena nggak bisa mengerjakan lain gitu, nggak ada lahan-lahan pekerjaan yang lain gitu. Jadi buruh kasar jadi buruh kasar. Karena jadi buruh halus. Karena berbeda kan. Tukang-tukang masa lalu yang membangun rumah Aceh misalnya itu skillful biasanya mereka. Skill. Mereka punya pewarisan yang jelas. Hari ini makanya kita lihat dalam bidang arsitektur. Karena tidak ada pewarisan itu.
Kalau sepanjang jalan dari Medan Banda Aceh kita Survei. kita dari Janto ke Banda Aceh, kita bisa lihat itu rumah-rumah itu. Itu nggak jauh beda dengan rumah-rumah anjing. Kenapa bang? Iya, hanya berbentuk kotak, nggak ada citra Nggak ada bahwa ciri itu khas. ditinggali oleh manusia. Gitu. Kalau ditinggali oleh manusia, manusia itu punya peradaban gitu. Punya peradaban yang bagus, yang kaya gitu ya. yang kaya. Dia punya kesadaran terhadap keindahan, bagaimana kearifan lokal itu dibangun dengan lewat rumah gitu. Coba lihat itu misalnya di rumah-rumah di sawah gitu. Itu harus pakai AC, itu celaka itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa rumah di sawah yang anginnya itu sepoi-sepoi gitu? Sepoi-sepoi itu bisa pakai AC? Karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh berarti melawan alam seharusnya. Alam sudah menyediakan sumber dayanya. Tidak menyatu dengan alam. Jadi ada keterpisahan dengan seni yang alam dan seni yang manusia. Seni yang alam dalam kutip seni yang diciptakan oleh Tuhan dan seni yang diciptakan oleh manusia. Itu juga sudah putus gitu. Jadi seni yang diciptakan oleh Tuhan dan manusia itu mulai nggak nyambung lagi. Nggak nyambung. Berarti mereka melawan tetap ya? Ya itu melawan. Makanya tercipta gap itu. Ya itu yang ini permasalahan utama berarti. Jadi kita kembali lagi, sebenarnya bukan seni rupa di Aceh yang tidak populer, tapi si senimannya berarti. Senimannya yang sok populer. Sok populer. Dan meninggalkan khazanah keseniannya sendiri. Iya. Seniman sok populer, tapi dia nggak nyambung dengan masyarakat. Masyarakat itu nggak kenal itu seniman atau bukan, dia nggak kenal dan nggak pengen tahu itu seniman atau bukan. Karena yang pertama, seniman dalam citra seperti itu bukan seniman dalam konteks Aceh itu. Yang kedua, yang dilakukan oleh mereka itu nggak nyambung dengan masyarakat itu. Jadi masyarakat ya berhak mengeliminasi seniman-seniman. Dan persoalan misalnya sok populer seniman. Nah itu persoalan psikologis, itu persoalan, saya pikir itu persoalan sakit jiwa para seniman gitu. Ya sok. Ada embung. Iya, padahal nggak nyambung lagi dengan realitas gitu. Oke, itu kan sangat-sangat kompleks berarti permasalahannya ya. Jadi kira-kira apa solusi yang konkretnya dari abang yang mengaku bukan sebagai seorang seniman tetapi dijebak menjadi seorang seniman? Ya, saya pikir kita harus kembali lagi kepada tema tadi itu. Bahwa ini kan kita bicara dalam konteks seni Aceh gitu. Seni Aceh berarti kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai keacehan tadi. Kita harus mengakui itu bahwa kita telah diwarisi sesuatu yang sangat besar oleh orang-orang di masa lalu, yang itu bisa menjadi DNA kita untuk melangkah di masa depan. Jadi pegangannya itu. Pegangan kita. Jangan sampai muncul seni-seni asing yang baru dan itu menjadi satu kekuatan besar dan masyarakat melihat itu hanya sebagai monster yang memakan mereka daripada melihat sebagai sesuatu yang menyelamatkan mereka. Oke, di mana letak seni rupa itu di dalam kebudayaan Aceh? Ya, atau bagaimana orang Aceh memandang sebuah seni rupa? Ya, seni rupa saya pikir ketika mereka memandang kan ada sesuatu mindset ya. Ada sesuatu pandangan, ada sesuatu alat ukur gitu. Jadi ya itu tidak jauh dari nilai-nilai keacehan tadi gitu. Jadi mereka melihat itu sesuatu yang seni itu yang begini gitu. Identitas seperti. Iya, identitas. Nah, itu sebenarnya menjadi modal bagi seniman itu. Bagaimana pandangan mereka, begitulah sebenarnya karya-karya seni harus diciptakan gitu. Bukan memaksa yang lain. Bukan memaksa yang lain yang memang mereka tidak terima gitu. Itu kekerasan untuk masyarakat. Kekerasan dalam berkesenian itu memaksa mereka untuk menerima memakan yang bukan makanannya gitu. Terakhir, Bang. Apa closing statement abang ataupun pesan-pesan untuk generasi muda sekarang dalam berkesenian? Ya, yang pertama sekali saya pikir itu generasi-generasi yang akademis, yang artinya generasi-generasi yang berpendidikan, dia harus punya kesadaran juga gitu. Jangan sampai dia punya punya pengetahuan tapi tidak punya kesadaran gitu.
Dia tahu tapi nggak sadar. Dia tahu tapi nggak sadar gitu. Eh. Nah, dan dia tidak mengalami itu realitas yang terjadi gitu. Kan banyak manusia itu kan mengambang lah ininya. Oke. Jadi banyak intelektual juga mengambang. Dia nggak berdiri pada fondasinya gitu. Kita berharap memang ISBI yang memegang peran itu gitu. Peran penyelamatan seni di Aceh. Karena lucu ketika kita harapkan orang-orang awam atau orang-orang yang tidak punya pendidikan secara khusus untuk menjaga ini gitu, untuk mewarisi ini gitu. Nah, jadi ini menjadi ultimatum bagi kita gitu, bahwa kita harus benar-benar berperan dalam hal ini gitu. Pewarisan terutama. Pewarisan. Karena menurut saya setelah saya dengar abang dari tadi itu, kita berbicara pewarisan dulu. Setelah selesai diwariskan, baru kita bisa selamatkan seni itu ya. Iya. Karena apabila tidak diwariskan, maka otomatis dia akan hilang sendiri ya. Iya, karena nggak mungkin kita punya hak waris ketika kita menjadi anak haram. Ini nggak mungkin. Berarti kan kita harus halal dulu nih, harus jelas, sanadnya harus jelas. Betul. Siapa bapak kita gitu. Jangan sampai kita nggak tertulis di kakak gitu. Kita sudah bilang bahwa ini kita mewarisi ini gitu. Ya, buktinya mana gitu? Buktinya mana gitu. Nah itu yang mungkin yang lebih jelasnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak bang atas berbagai macam diskusi hari ini. Semoga nanti semua gap tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi anak-anak haram di dalam kesenian seperti itu ya. Okay. Terima kasih untuk kehadirannya bang. Dan kalau pergi kemana-mana jangan lupa pulang lagi bang ya. Ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih waris seni budaya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda sekalian terkait seni rupa dan khususnya di Aceh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.